Halo kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video ini, admin akan berusaha terus untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang ceritanya sangat bagus, ceritanya sangat menarik, sangat pantas untuk diikuti dari awal hingga akhir. Tapi pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke-99. Tinggi. Pan Joming mengerutkan bibirnya dan berkata, "Setinggi apa? Menyuruhmu menjadi juru masak dengan gaji 45 juta. 4 sampai 5 ribu yuan masih belum cukup?" Janjian yang berdiri di samping ingin menenangkan hati mertuanya. Dia sengaja berkata, "Ayah, karena dia adalah menantu temanmu, maka aku harus memperlakukannya lebih baik. Begini saja, akan ku bergaji 10.000 yuan per bulan." Si Chen tertawa terbahak-bahak kemudian membalas, "Maaf, aku bekerja bukan demi uang." Pan Yuanming mengerjitkan alisnya, "Kamu tidak ingin uang, lantas apa yang kamu inginkan?" Yichen tersenyum, "Siapapun yang mempekerjakanku harus menyerahkan putrinya padaku. Contohnya mertuaku ini, dia ingin menyuruhku melakukan pekerjaan rumah, maka dia menikahkan putrinya kepadaku. Paman Pan, jika kamu juga ingin mempekerjakanku, kamu juga harus melakukan hal yang sama." Dalam sekejap, Pan Yuanming langsung naik pitam. Dia dengan marah berkata, "Dasar bocah tidak tahu terima kasih. Aku sudah berbaik hati mentraktirmu makan enak di sini. Bisa-bisanya kamu bersikap lancang ini." Zhang Zian juga merasa emosi. Dia menatap Yi Chen dengan sinis, lalu mengancamnya, "Hei bocah, mertuaku cuma punya seorang putri, yaitu istriku. Tolong lebih sopan bicaranya, jika tidak akan kuhabisi dirimu." Ichen tersenyum, "Kalian berdua benar-benar menarik. Sejak kapan aku meminta kalian mentraktirku makan? Sudah jelas kalian yang duluan ingin memberiku pekerjaan. Karena kalian ingin memperkerjakanku, tentu saja aku harus mengatakan syarat-syaratnya. Kalau tidak keberatan, kalian tinggal menyetujui. Bukankah ini hal yang sangat normal?" Yang Jian membentaknya, "Orang seperti apa yang memberikan syarat seperti dirimu ini? Bukankah ini sama saja dengan mencari masalah dengan kami?" Chen dengan tenang berkata, "Kamu salah. Aku tidak mencari masalah dengan kalian. Selama ini syaratku memang begitu. Jujur, aku sudah 3 tahun lebih menikah dengan istriku. Dalam 3 tahun ini aku yang selalu mengerjakan pekerjaan rumah, membeli sayur, bersih-bersih, dan memasak. Inilah pekerjaanku. Jadi bayaran atas pekerjaanku adalah istriku. Bila kalian ingin memperkerjakanku, tentu saja harus mengikuti syarat dariku. Jika kalian sanggup memenuhinya, aku akan melakukannya. Bila tidak, sebaiknya tutup saja mulut kalian. Seandainya dijumlahkan bersama, umur kalian berdua sudah lebih dari 80 tahun. Apakah hal semudah ini sulit untuk dipahami?" "Kamu!" Sekejap Pan Yuanming dan Zhang Jian langsung terdiam. Ucapan Yi Chen memang tidak salah. Dia sama sekali tidak meminta pekerjaan dengan kedua orang itu. Sebaliknya, mereka berdua yang terus-menerus memaksa. Sekarang Yi Chen telah mengatakan syarat pekerjaannya. Lantas, untuk apa mereka berdua marah padanya? Orang lain melihat suasana sekitar ketika orang itu makin memanas. Mereka pun berusaha mencairkan suasana. "Aduh, hari ini semua orang berkumpul di sini untuk bersenang-senang. Jangan hiraukan masalah sekecil ini. Lebih baik tersenyum dan bergembira." Pan Yuanming dan Zhang Jian diam dan membisu. Suasana hati mereka masih sangat buruk, tapi mereka juga tidak bisa terus-menerus memperdebatkan hal tersebut. Walau bagaimanapun, mereka yang memulainya duluan. Jika mereka tetap mempermasalahkan hal itu dengan Yi Chen, orang-orang lain akan berpandangan buruk dan tidak menghormati mereka lagi. Xie Changkun yang berada di samping tertawa kegirangan. Dia sungguh tidak menyangka bahwa menantunya akan secerdik ini. Dalam sekejap, dirinya telah mampu memberikan penjelasan pada Pan Yuanming serta Zhang Jian. Sesaat kemudian, dia pun tak tahan untuk mengacungkan jempolnya pada Yi Chen.
Yang Jian melihat Yi Chen dengan tatapan penuh benci. Padahal dirinya adalah orang pemilik perusahaan yang akan segera menggeluti dunia bisnis. Hari ini dia berniat untuk menemani mertuanya dan berpura-pura bersikap seperti orang yang rendah hati. Tak disangka dalam sekejap Yi Chen malah membuat rencananya berantakan. Bagi dirinya, kerugian ini sungguh terlalu memalukan. Dia harus mencari cara untuk mendapatkan martabatnya kembali. Demi mendapatkan martabatnya kembali, Zhang Jian teringat akan sesuatu. Sejak tadi mertuanya terus-menerus menggunakan nama Han Meiking untuk menyindir Xiao Changkun. Dia pun sengaja bertanya dengan penuh penasaran, "Ayah, ada apa dengan bibi Han Meiking itu? Dari tadi kalian selalu membahasnya. Aku jadi penasaran." Pan Yoming melirik Xiao Changkun sesaat. Dia terkekeh dan berkata, "Bila dijelaskan menggunakan gaya bicara anak muda seperti kalian, dulu Han Making adalah bunga sekolah kami. Banyak pria yang menyukainya, tapi para pria yang mengejarnya tidak dapat meraih hatinya dengan mudah." Sambil berbicara, Pan Yuanming sengaja mengatakannya dengan suara yang kuat sambil tersenyum. Pada akhirnya, entah apa yang terjadi pada bunga sekolah itu, bisa-bisanya dia berpacaran dengan Xiao Changkun. Kamu tidak tahu apa yang terjadi waktu itu karena Xiao Changkun berpacaran dengan bunga sekolah kami. Tiap keluar rumah, dia akan selalu bersembunyi sebab dirinya takut akan dirundung dan dihajar hingga babak belur oleh pria-pria lain di sekolah. Zhang Jian lanjut bertanya, "Kemudian apa yang terjadi?" Pan Yong menoleh ke arah Xiao Changkun lagi. Dia tersenyum dengan puas lalu berkata, "Kemudian tentu saja Han Making putus dengannya. Dia pergi ke Amerika. Sudah beberapa tahun ini dirinya juga tidak pernah kembali." Sambil berbicara, Pan Yuanming berkata kepada Xiao Changkun, "Xiao Changkun, apakah kamu tahu apa alasan Han Making putus denganmu waktu itu?" Xiao Changkun menyeringai dengan jengkel berkata, "Masalahku dengannya tidak ada kaitannya denganmu, jadi kamu tidak perlu ikut campur." Pan Yuanming tertawa terbahak-bahak. "Kukatakan padamu, sebenarnya waktu itu terlalu banyak pria yang mengejar Han Making di sekolah, membuat Han Making kerepotan menghadapinya. Makanya dia memutuskan mencari seorang pacar palsu untuk membuat para pria pengganggu itu pergi darinya. Setelah mencari-cari orang yang tepat, akhirnya dia memilihmu menjadi pacar palsunya. Hanya kamu yang tidak tahu apa-apa. Sedangkan di sisi lain, setelah wanita itu selesai memanfaatkanmu, dia langsung mencampakkanmu dan pergi ke luar negeri." Hahaha. Secangkun memakinya dengan geram. "Hentikan omong kosongmu itu. Alasan aku dan Han Making putus karena..." Ucapan si Cangkung terhenti sampai di situ. Dia tidak mampu melanjutkan omongannya lagi. Wajahnya yang merah sekejap berubah menjadi penuh penyesalan. Dirinya begitu suram dan terpukul. Dia menunduk seorang diri, perlahan mendesah, lalu mengibaskan tangannya. "Sudahlah, jangan katakan lagi, tidak ada gunanya." "Jangan begitu." Pan Yuanming memaksanya. Jangan bicara sampai setengah. Ceritakan pada kami semua sebenarnya kenapa kamu bisa putus dengan Han Making. Memangnya bukan karena dia sudah selesai memanfaatkanmu? Tentu saja bukan. Pan Yuanming membalas, "Kalau begitu katakan pada kami apa alasannya." Xiao Changkun menggertakkan giginya dan berkata, "Masalahku dengannya adalah urusan kami berdua, tidak perlu mengatakannya padamu." Jin, Pan Yuanming, Cih, Pan Yuanming mengerutkan bibirnya dengan kesal berkata, "Menurutku kamu itu sudah dicampakkan olehnya, makanya malu untuk mengakuinya." Xiao Changkun mengibaskan tangannya, "Terserah pada apa katamu, aku malas menjelaskan padamu." "Kamu?" Pan Yuanming tak menyangka Xiao Changkun akan menyerah begitu saja. Sesaat dia merasa upaya dari tadi berakhir sia-sia, sungguh menjengkelkan. Di saat yang sama beberapa teman yang lain juga mulai berdatangan. Dalam sekejap terlihat 20 orang lebih yang terdiri dari pria berusia parubaya berkerumunan di depan pintu. Sesuai dengan perkataan Xiao Changkun, reuni sekolah ini kali ini hanya khusus untuk pria. Reuni sekolah semacam ini tampak sangat meriah. Hubungan antara teman-teman yang lain juga begitu akrab, semuanya saling bersenda gurau. Tak lama kemudian Yi Chen melihat ada beberapa orang yang kelopak matanya mulai memerah. Orang-orang yang bernama Zhou King itu juga menyadarinya. Dia pun segera berkata, "Teman-teman sekalian, sebaiknya kita semua berbincang di dalam, jangan berdiri di sini." Pan Yoming mengangguk. Benar, kita masuk ke ruang kelas kita yang dulu dan bicara di sana. Kesehatan Guru Li masih belum begitu baik.
Sebentar lagi baru akan sampai, kita masuk saja dulu. Setelah mendengarkannya, mereka semua berjalan ke dalam sekolah. Di tengah perjalanan ada seorang yang bertanya pada Zhou King, "Apa yang kalian bicarakan tadi? Kelihatannya begitu seru." Zhou King tertawa sesaat lalu berkata, "Membahas tentang handmaking." "Oh ya, apakah hari ini handmaking tidak datang?" Seorang tertawa dan membalas, "Xiao Changkun saja tidak tanya, kenapa kamu yang sibuk?" Zhou King meringis, "Aku menanyakan demi Xiao Changkun. Handmaking adalah cinta pertamanya. Selama bertahun-tahun ini entah Xiao Changkun telah melupakan atau belum." "Oh ya, ada apa?" Dalam sekejap ada orang yang bertanya dengan penasaran. Pan Yuanming angkat bicara, "Setelah masuk ke dalam ruang kelas, aku akan menjelaskannya padamu lagi." Xiao Changkun dengan jengkel berkata, "Kenapa mulutmu besar sekali? Walaupun kamu tidak bicara, tidak akan ada yang menyebut dirimu bisu." Pan Yuanming terkekeh sejenak lalu membalas, "Aku memang ingin mengatakannya. Apakah kamu keberatan?" Usai masuk ke dalam ruangan, mereka semua memandang tempat yang telah lama dikunjungi itu. Sekejap semuanya mengingat kenangan saat di bangku kuliah tersebut. Banyak orang yang berlinang air mata. Pan Yuanming duduk di kursinya. Dia mendesah dengan penuh emosional, kemudian berkata pada teman-temannya, "Aku akan menceritakan sebuah hal yang tidak mengenakkan hati. Saat ini demi mencari seorang tameng handmaking baru memilih untuk berpacaran dengan Xiao Changkun. Setelah lulus, handmaking pun pergi ke Amerika." Pan Yuanming melanjutkan, "Kudengar ibu Xiao Changkun juga tidak menyukai putranya sendiri. Oleh sebab itu, selama ini usia Xiao Changkun tidak pernah sukses. Setelah susah payah melahirkan seorang putri yang cantik, Xiao Changkun sangat mengharapkan satu perubahan dengan memanfaatkan putrinya. Tak disangka pada akhirnya dia justru menemukan seorang pecundang yang menjadi menantunya. Katanya menantunya itu adalah anak yatim piatu yang hidup bergantung dengan wanita. Jadi jika dibandingkan dengan sebagian besar teman-teman kita yang ada di sini, kehidupan Xiao Changkun sekarang jauh lebih buruk daripada kita." Setelah mendengar penjelasan dari Paman Yuanming, dalam sekejap para teman-teman sekolahnya langsung mengerumuninya, menanyakan segala detail persoalan kepadanya. Yi Chen juga tidak habis pikir melihatnya. Dalam hati dirinya merasa bahwa Pan Yuanming sungguh memahami kondisi kehidupan ayah mertuanya ini. Dia juga tahu statusnya yang seorang anak yatim piatu, bahkan dirinya yang hidup di bawah tanggungan wanita. Sepertinya Pan Yuanming memang punya rasa dendam tertentu pada ayah mertuanya. Di waktu yang bersamaan seorang dengan shock berkata, "Kenapa Xiao Changkun bisa sesial itu? Dulu dia pernah menjabat sebagai ketua asosiasi mahasiswa. Dirinya juga termasuk mahasiswa yang paling terkenal di sekolah. Seharusnya hidupnya tidak akan separah itu." Secang pun membentaknya dengan geram. "Pan Yuanming, bisakah kamu tutup mulutmu itu?" Janjang terkekeh-kekeh lalu berkata, "Paman Xiao, jangan dimasukkan ke hati. Mereka semua hanya sedang mencari kesenangan. Tidak ada yang bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Sebaiknya paman bermurah hati sedikit." Raut muka Xiao Changkun semakin kusam. Maksud perkataan Zhang Jian ini sama saja dengan membiarkan mereka tertawa di atas penderitaannya. Pan Yuanming memandang Xiao Changkun dengan angkuh lalu melanjutkan perkataannya pada teman-teman sekelilingnya, "Ini masih belum apa-apa. Apakah kalian ingin tahu apa yang lebih buruk?" "Apa?" orang-orang bertanya dengan penasaran. Pan Yuanming terkekeh-kekeh lalu menjawab, "Yang terparah adalah pada akhirnya Xiao Changkun menikah dengan salah seorang wanita di sekolah kita. Coba kalian tebak siapa?" Seorang dengan jengkel berkata, "Tentu saja kami tidak bisa menebaknya. Sebagian besar dari kami pergi merantau keluar kota, tak seperti dirimu yang menetap di kota Jinling. Otomatis berita gosip yang kamu ketahui jauh lebih banyak dari kami." "Benar, jangan jual mahal lagi. Cepat katakan pada kami. Kami semua sudah sangat penasaran." Pan Yuanming juga tidak menunda-nunda lagi. Dia tersenyum berkata, "Wanita yang menikah dengannya adalah wanita tomboy nomor 1 di sekolah kita, Man Lan." Li Chen tak menyangka Man Lan ibu mertuanya dulu adalah teman sekolah ayah mertuanya. Terlebih lagi ternyata ibu mertuanya itu pernah dijuluki sebagai wanita tomboy nomor 1 di seluruh sekolah. Sejujurnya sikap dan perilaku Man Lan itu benar-benar tidak mirip dengan orang yang berpendidikan tinggi. Bila mengatakan bahwa dirinya hanya
bersekolah sampai tingkat SMP, maka itu akan sangat memalukan bagi sekolah SMP miliknya. Dengan kepribadian serta moralnya yang begitu rendah, dapat memasuki sebuah universitas saja sudah sangat menakjubkan. Saat itu juga orang yang tercengang hanya Yi Chen seorang. Seluruh teman sekolah Xiao Changkun juga sangat shock mendengarnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Changkun akan bersama Manlan. Meskipun Manlan tidak satu kelas dengan mereka, tetapi reputasi wanita itu terkenal di seluruh sekolah. Waktu zaman sekolah, Manlan adalah wanita kasar yang bertindak semena-mena, bahkan sangat tidak bermoral. Hampir setiap hari pekerjaannya mencuri barang orang lain. Setelah ditangkap, dirinya tidak mengakuinya, sebaliknya dia justru berkelahi dengan orang yang menangkapnya. Suatu hari, termos air panas Manlan terjatuh hingga pecah. Dia tak rela membeli termos yang baru dengan uangnya sendiri, jadi dia mencuri termos orang lain di ruang pengisian teh. Tak disangka pemilik termos tersebut adalah pria yang berasal dari timur laut. Pria itu memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Pria tersebut pergi mencari Manlan dan ingin mengambil kembali termosnya. Akhirnya dirinya justru dimaki oleh Manlan selama setengah jam. Pada akhirnya pria itu tak kuasa menahan emosinya. Dia pun menampar wajah Manlan. Kemudian Manlan mengejarnya sambil menenteng sebotol air yang mendidih untuk menyiramnya. Pria tersebut berlari selama belasan menit, tapi dirinya malah mengalami luka bakar di lengannya. Selain itu, Manlan juga pernah mengumumkan sebuah kabar apabila pihak lawan masih berani mencari gara-gara dengannya. Lain kali dia tidak hanya akan menyiram dengan air yang mendidih, tapi dia akan menyiramnya dengan larutan asam sulfur. Pria timur laut itu sungguh ketakutan dibuatnya. Selain tidak berani memperhitungkan masalah termosnya dan membuatnya lengannya terkena luka bakar, dia malah memohon pada Manlan untuk mengampuni dirinya. Sejak saat itu Manlan langsung terkenal di seluruh sekolah. Tak ada satu orang pun yang berani meremehkan Manlan di sekolah. Walau itu adalah seorang pria, Manlan juga tidak segan-segan untuk membentak serta menghajarnya. Banyak mahasiswa pria yang dimaki-maki olehnya hingga tak berani mendongakkan kepala di depannya. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Xiao Changkun menikah dengan Manlan, semua orang langsung tercengang. Ada orang memandang Xiao Changkun dengan tatapan yang iba, lalu bertanya, "Xiao Changkun, seingatku saat itu Manlan memang selalu mengejarmu, tapi waktu itu kamu begitu hebat, bagaimana mungkin bisa tertarik padanya?" Emosi Xiao Changkun memuncak. Dia dengan marah berkata, "Untuk apa kalian menanyakan ini semua? Apakah kalian tidak bosan?" Saat mengingat peristiwa tersebut kembali, perasaan Pan Yuanming begitu senang. Dia tertawa sambil menjelaskan, "Kalian tidak tahu tentang hal ini, aku yang paling memahaminya. Apakah kalian masih ingat pesta perkumpulan kita saat di semester terakhir itu?" Seorang menjawab, aku masih ingat. Waktu itu banyak sekali yang minum-minum hingga mabuk." Pan Yuanming tersenyum dan berkata, "Benar, di pesta waktu itu Manlan mencampurkan sesuatu ke dalam minuman Xiao Changkun. Makanya Xiao Changkun langsung mabuk dan tak berdaya. Ketika semua orang ingin mengantar Xiao Changkun pulang ke rumah, Manlan malah tidak memperbolehkannya. Dia bilang dirinya akan melakukannya. Pada akhirnya si wanita tombak itu membawa Xiao Changkun ke losmen." Losmen? Wow, benarkah? Pan Yuanming tertawa sambil berkata, "Waktu itu kalian semua sudah pergi, sedangkan aku lebih penasaran dengan hal itu. Makanya aku diam-diam mengintip mereka. Apa kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi?" "Kamu jangan bertele-tele lagi, cepat ceritakan semuanya," seorang dengan jengkel berkata. Pan Yuanming tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu juga Manlan langsung meniduri Xiao Changkun, kemudian langsung cetak gol. Tak lama kemudian Manlan menyadari dirinya telah hamil. Setelah tamat sekolah, Han Meking juga langsung pergi ke Amerika. Xiao Changkun tak punya cara lain untuk hanya bisa menikah dengan Manlan. Hahaha. Seluruh orang tertawa terbahak-bahak. Tak ada satupun yang menyangka bahwa waktu itu telah terjadi hal yang begitu mengagetkan. Menantu Pan Yuanming, Zhang Jian, turut tertawa dan berkata, "Wah, Paman Xiao sungguh hebat. Paman seperti preman utama drama yang dikelilingi dua tokoh wanita lainnya. Yang satu si bunga sekolah yaitu Bibi Han, yang satunya lagi si wanita tomboy Bibi Manlan." Hahaha. Walaupun Yi Chen tidak terlalu tertarik dengan perkataan Zhang Jian, tapi dalam hati dirinya diam-diam juga tertawa.
Tak disangka ayah mertuanya memiliki cerita semacam ini. Ternyata selama ini ibu mertuanya dikenal sebagai wanita tomboy yang tak karuan, bahkan menyebabkan ayah mertuanya jadi mabuk dan melakukan hal tersebut dengannya. Cerita ini benar-benar fantastis. Teman sekolah lainnya turut merasa miris dengan nasib Xiao Changkun. Satu persatu mereka terus-menerus menghiburnya. Di saat yang sama, Pan Yuanming melihat Xiao Changkun. Dia tersenyum sambil berkata, "Kalian tidak perlu ikut-ikutan sedih mendengarnya. Sebenarnya nasib Manlan juga sial karena menikah dengan Xiao Changkun." Orang-orang bertanya dengan heran, apa yang sial? Xiao Changkun sudah hidup bersamanya, apakah itu tidak cukup baginya? Pan Yuanming dengan kesal berkata, kalian tidak mengerti. Waktu itu Manlan bertekad untuk menikahi seorang putra konglomerat, makanya dia mengincar Xiao Changkun. Dia mengira Xiao Changkun punya banyak uang. Bila menikahinya, kelak dirinya akan menjadi nyonya dari keluarga terhormat. Selanjutnya, Pan Yuanming pun melanjutkan ucapannya dengan angkuh. Namun siapa sangka ternyata setelah lulus kuliah, Xiao Changkun malah menjadi seorang pecundang begini. Di dalam keluarganya, dirinya tidak mendapatkan aset, modal, ataupun perhatian sedikit pun, sedangkan keluarga Xiao juga terus-menerus merosot. Manlan ingin menikah dengan putra konglomerat, tak disangka dirinya justru menikah dengan seorang pengemis. Xiao Changkun naik pitam, wajahnya tampak memerah setelah menahan cukup lama. Akhirnya dia angkat bicara, "Pan Yuanming, kamu tidak perlu ikut campur dengan masalahku." Pan Yuanming menyengir lalu berkata, "Xiao Changkun, memangnya siapa yang tidak tahu masalah keluarga kalian di seluruh kota Jinling? Kamu tidak membiarkanku mengatakannya. Memangnya teman-teman kita ini tidak dapat mendengar dari orang lain?" Sambil berbicara, suara Pan Yuanming terdengar makin kencang. "Sebenarnya keluarga Xiao kalian masih punya sedikit aset pribadi. Usai keluar dari rumah, kamu masih punya menggunakan rumah keluargamu untuk membujuk orang lain agar percaya padamu. Kini keluarga Xiao juga sudah tumpur. Pecundang sepertimu tidak bisa menghasilkan uang. Sedangkan Manlan setiap hari selalu pergi ke Mayong Hall Center, tidak punya pekerjaan tetap. Sekarang menantu lelakimu ini juga hanya numpang makan dan tidur di rumah. Seluruh keluarga kalian hanya bergantung pada putri sematawayang itu, kan? Entah dosa apa yang dilakukan oleh putrimu di kehidupan masa lalunya, sampai-sampai dirinya harus hidup bersama orang seperti kalian. Dia bahkan harus menikah dengan suami tak berguna seperti ini. Sungguh sangat menyedihkan." Setelah mendengarnya, Yi Chen sedikit tak kuasa menahan emosinya. Siapapun boleh mengolok-olok dirinya, membicarakan ayah mertua serta ibu mertuanya, tapi tak ada yang boleh menghina securan, karena wanita itu adalah istrinya. Yi Chen pun mengernyitkan alisnya, lalu mulai berbicara. "Paman Pan, jalani saja kehidupan rumah tangga paman dengan baik. Tidak perlu mencemaskan masalah keluarga kami." Pan Yuanming dengan kesal membalas, "Kenapa? Sebagai teman sekolah, memangnya aku tidak boleh turut prihatin dengan kondisi keluarga ayah mertuamu?" Usai bicara, dia melanjutkan ucapannya dengan aku. "Ini semua karena aku merasa kasihan dengan putri Xiao Changkun." Pan Yuaming berkata dengan penuh emosional. Dia beranjak berdiri kemudian berkata, "Lihat aku bekerja sebagai kader di sebuah perusahaan petrokimia. Sekarang penghasilanku selama sebulan adalah 20.000 yuan. Kelak bila aku pensiun di umur 65 tahun, aku akan mendapatkan biaya pesangon sebanyak 20.000 yuan lebih dalam sebulan. Terlebih lagi, segala biaya perawatan rumah sakit akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Istriku juga bekerja sebagai wakil kader di perusahaan petrokimia. Gajinya dalam satu bulan sekitar 15 sampai 16 ribu yuan. Setelah kami berdua pensiun, total pesangon dari pemerintah untuk kami dapat mencapai 40.000 yuan sebulan. Bagaimana dengan Xiao Changkun dan Manlan? Mereka berdua sudah berumur 50-an lebih hingga sekarang masih belum punya pekerjaan tetap. Kelak di hari tuanya nanti mereka bahkan tidak memiliki uang pesangon. Bahkan mereka hanya akan menjadi beban komunitas sosial." Usai mengatakan, Pan Yuanming menarik menantu lelaki tersebut dengan serius berkata, "Lihat menantuku ini, dia adalah CEO Jinling Dazhou Technology Corporate. Perusahaannya akan segera terjun di pasar pusat pengembangan bisnis. Keuntungan perusahaannya dalam setahun pasti sekitar 100-200 juta yuan jika dibandingkan dengan orang-orang yang berada di kota Jinling.
Dia juga termasuk dalam kalangan atas, kami sekeluarga hidup dengan makmur, itu baru namanya kehidupan. Orang-orang di sekitar mereka tampak kagum tak berhenti memuji Pan Yuanming dan Zhang Jian. Bagi teman-teman sekolahnya, keadaan perekonomian seperti keluarga mereka memang udah sangat mengagumkan. Di saat yang sama, Pan Yuanming juga sangat menikmati pujian serta kekaguman dari seluruh temannya. Dia menoleh ke arah Xiao Changkun serta Yi Chen dengan tatapan yang sinis. Dalam hati dirinya begitu puas dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun ini. Ternyata semuanya berjalan sesuai dengan kehendakku. Sungguh menyenangkan. Akhirnya dendamku dapat terbalaskan. Namun Pan Yuanming tak menyadari senyum Yi Chen yang penuh arti itu. Mereka berdua bekerja sebagai kader di perusahaan petrokimia. Menantunya juga CEO Jinling Jiazhou Technology Corporate. Baiklah, awalnya aku masih bingung bagaimana membereskan. Ternyata kamu sendiri mengutarakan seluruh kedok keluargamu. Bukankah ini sama saja dengan bunuh diri? Wow, apakah cerita selanjutnya? Bagaimana kelanjutannya? Kita ikuti di video berikutnya, di part berikutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan silahkan share ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.